Bang Kaisar gimana? Mau iklan? Monitor. Ya bang, mau iklan? Ya. Baik teman-temanku, terima kasih tetep layarnya, kencangkan lagi. Yang sudah ada di sini udah 7.000 ya, 7.000 jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tertulis kisah para debater jilid 1 parameter, kisah kafir muter-muter ya. Turunkan jangkar kau teman, kapalmu sudah oleng ke kanan, pasang cepat sabuk pengaman, tarik kencang rem tangan. Perkenalkan, saya legenda Junta Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita telantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Sekali lagi yang untuk naik, tolong dipahami ya. Petuah terfakta Gurunda Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafar menyerang dengan tahrim, dia tegap dan satria berjiwa muslim. Sesungguhnya orang yang benar akan cepat mudah dapat belajar, dan sebaliknya orang kafar sangat membangkang tidak terpelajar. Bahkan bibelnya dirubah, direvisi, mereka tetap hambar. Jadi jangan salahkan kami jika bertanya yang benar, kalian menjawab dengan kasar dan tidak sabar. Inilah ajaran yang membataskan kekuasaan, menjadikan manusia 100% diskon Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kalian dilahirkan, kisah bayi dan anak-anak dipaparkan, namun di kisah remaja ABG dihilangkan, dan tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, Tuhan atau megaloman, hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan. Jika nabiku kau hujat, hina dan cercakan, kami ridho dan ikhlas berdarah berkain kafan. Dan jika kau fitnah Tuhanku dan isi Al-Quran, halal darahmu untuk kubinasakan. Kami sudah baca dan paham kau punya buku, ya, berisi kontradiksi, ambigu dan abu-abu. Sebelum kau jawab pertanyaan dariku, nubuatanku jitu, sudah tahu aku jawabanmu ke situ. Luar biasanya fitnah dan hujatan, dengan cocokologi kau punya tafsiran. Dungu dan bobrok mau sampai kapan? Itu karena dogma sesat bentah kau telan. Terakhir, terima kasih kafir-kafir kufur. Tiap malam kami terhibur. Sering-sering ya naik dengan teratur, jadikan suasana kami serasa berlibur. Selain pencuri pendusta dan plagiat, kalian juga disebut Bani Paulus yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Allahu Akbar, insyaallah. Kayaknya Bang Kaisar ini apa nyusun katanya dari pagi sampai sore ya Bang ya? Spontan itu, spontan. Abang dah. Abang ini aku sengaja ngutip dari bawah, tadi sudah dikutip semua itu perkataan Bang Zuma itu. Jadi disebutkan aja gitu. Mantap. Oke, next kita lanjut diskusinya ya. Kita sapa dulu nih, ada Runway. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau muslim silakan dibuka mic ya. Runway. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya. Atau kita sapa dulu nih temannya Helmi kayak nih, Bang Hendrik Nicholas. Selamat malam. Saya muslim Bang, kenapa dinaikin? Oh, maaf Bang. Karena kau yang minta gol, ada aja nih Rai. Gak mungkin lah. Salah pijit Bang. Salah pijit. Ya. Salam kenal Bang ya. Sehat selalu Bang. Oke Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain temannya Bang Helmi. Raisel, apa nih? Raisel GG. Selamat malam, assalamualaikum. Yang lucu tadi itu dia ngaku kelas 3 SD. Masih kelas 3 SD katanya. Apa? Noise. Marley Bre, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim, Marley. Selamat malam Bang. Ya Bang, Kristen ya Bang? Kristen Bang. Oke, ada yang ingin ditanyakan?
Gini bang, tadi kan udah lama juga saya ngikutin. Tadi sempat singgung debat tentang ketuhanan sama siapa tadi? Tentang di luar konteks agama, baik Kristen maupun Islam. Itu ngambil konteksnya secara filsafat. Itu full 100% akal itu bang. Jadi saya terkesan kayaknya kita ini sebentar lagi mau jadi ateis semua karena berani-beraninya tidak menggunakan teologi masing-masing untuk berdebat, mau menggunakan akal. Kalau boleh lanjut, saya mau tanya sama Bang Juma di luar konteks teologi ya, baik Kristen maupun Islam, tentang kemahakuasaan itu tadi. Bang Juma katakan bahwa kemahakuasaan Tuhan itu nggak boleh jadi manusia. Artinya, kalau secara logika, Bang Juma sudah membatalkan kekuasaan Allah atau kekuasaan Tuhan, sebab nggak dibolehkan. Alasannya ini, tapi alasan yang dipakai Bang Juma menggunakan konsep teologi, bukan konsep akal. Itu makanya saya tagih, kalau memang mau membatalkan kekuasaan Tuhan dengan akal, bantah juga lah dengan akal. Supaya balance ya, gitu bang. Coba jelaskan lagi kenapa alasannya Tuhan yang predikatnya maha kuasa dibatalkan dengan seperti itu. Tidak boleh menjadi manusia. Pakai ini ya, pakai akal lah. Jangan kasih konsep teologi gitu maksudnya. Silakan. Oke, baik. Makasih saudara siapa namanya? Marie. Gini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan itu entitas tunggal yang absolut. Itu dulu. Entitas tunggal yang absolut, yang sesungguh-sungguhnya. Tunggal yang sebenar-benarnya tunggal. Tidak berbagi, tidak berbilang, tidak bisa dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dibagi-bagi dan seterusnya. Itu entitas tunggal yang absolut. Di sisi lain, manusia itu adalah menempati tempat ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu sebagai ciptaan. Ini terlepas daripada Tuhan Anda ya, Yesus atau siapapun itu yang Anda Tuhankan. Tapi kalau Anda mengajak saya berbicara mengenai akal, maka saya katakan pencipta langit dan bumi ini adalah entitas tunggal yang absolut. Tidak mungkin berkongsi, tidak mungkin bersekutu. Karena kalau dia berkongsi bersekutu, kerjasama dia dengan Tuhan-Tuhan yang lain, itu bukan tunggal absolut namanya. Bukan Maha Esa namanya, tapi Esa, tapi bukan Maha. Yang kedua, manusia. Manusia ini adalah ciptaan. Dia menempati zona di mana zona ini adalah zona ruang dan waktu di mana dia terbatas oleh dua hal tersebut. Mustahil kemudian Tuhan itu menempati ruang dan waktu dalam alam semesta ini. Nah, kemudian Tuhan yang ingin dikenal menciptakan kemudian alam semesta dan alam kecil, yaitu alam manusia. Dua alam ini yang dicipta oleh Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Coba, kalau Tuhan berdiri sendiri tanpa ada alam semesta, tanpa ada makhluk, tanpa ada manusia, apakah ada yang tahu selain dirinya kalau dia ada? Tak ada. Tak ada yang tahu selain dirinya. Maka karena Tuhan ingin diketahui bahwa dirinya ada, maka Tuhan menciptakan alam semesta ini. Apakah kita tahu bahwa kita ada sebelum kita diciptakan? Tidak. Karena Tuhan ingin kita tahu bahwa diri kita ada, maka Tuhan menciptakan kita. Jadi Tuhan itu, sekali lagi saya katakan, entitas tunggal absolut. Pada posisi yang lain, manusia adalah ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu.
Dan itu tidak pada Tuhan. Nah, sekarang ketika Tuhan Maha Kuasa, lantas di sisi lain Anda memaksa Tuhan jadi makhluk yang menempati ruang dan menempuh perjalanan waktu. Berarti Tuhan ini tidak kuasa lagi. Bukan kuasa dia. Tadi katanya Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, kenapa dia masuk di zona ruang dan waktu? Oh, dia punya urusan. Kalau dia Maha Kuasa, urusannya bisa dia selesaikan tanpa dia harus merendahkan dirinya menjadi makhluk. Kenapa dia harus jadi manusia? Bukan karena dia Maha Kuasa, tetapi karena Kristen pingin Tuhannya itu datang ke muka bumi menjadi manusia. Kristennya yang mau, bukan Tuhannya yang mau. Apa buktinya? Saya kasih dalil. Yohanes 8:42. Aku Yesus datang menjadi manusia bukan atas keinginanku sendiri. Jadi Tuhan alam semesta jadi manusia itu bullshit, nonsen, omong kosong. Karena Yesus sendiri yang manusia yang kalian lantik menjadi Tuhan mengakui, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti Tuhan yang maha berkehendak masih dalam posisi ketuhanannya, tidak menjelma menjadi Yesus. Andalah Kristen yang menginginkan Tuhan menjadi manusia, tapi Tuhan mustahil jadi manusia. Demikian, Bang. Ya, oke Bang ya, itu kan bawa dalil lagi. Tapi saya bantah aja itu untuk itunya. Ya, Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke dunia bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti kehendak siapa Bang? Ya, jadi kehendak Tuhan yang ingin datang ke dunia. Itu Bang. Jadi Tuhan sendiri yang mau datang ke dunia Bang, bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang. Yesus sudah mengatakan gitu, firman-Nya yang mengatakan demikian, bahwa aku ada di dunia ini bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang ingin bahwa ia hadir di dalam dunia, bukan Paulus yang ngarang-ngarang gitu, bukan. Itu iman Kristen ya. Jadi untuk tentang Maha Kuasa Bang, memang secara pengambil pengertian definisinya memang benar, absolut. Tuhan itu tidak bisa terhampiri kuasanya, tidak bisa diserupakan. Ya, jadi harusnya kalau tidak bisa diserupakan, Tuhan itu harus bisa menjadi manusia. Ya, Tuhan kan menciptakan manusia, tapi Tuhan dalam pengertian Bang Juma tidak boleh menjadi manusia itu sendiri. Nah, apa bedanya dengan saya Bang Juma? Saya bisa menciptakan toa, tapi saya nggak bisa menjadi toa itu sendiri. Apalah sebabnya? Kenapa saya bisa menciptakan toa, tapi saya nggak bisa menjadi toa itu sendiri? Apa sebabnya Bang Juma? Itulah indikasi bahwa saya makhluk terbatas. Sama seperti Allah. Karena Allah bisa menciptakan manusia, tapi tidak bisa menjadi manusia itu sendiri. Saya juga demikian. Artinya saya menghampiri kuasa Allah, Allah juga menghampiri kuasa saya. Sama-sama terhampiri. Kenapa kami dituhankan? Itu secara akal Bang ya. Kalau secara konsep akal memang diwajibkan begitu adanya, bahwa Tuhan itu memang bisa segalanya. Jangan kita batasi. Kalau dibatasi sama seperti saya dong. Saya bisa menciptakan toa untuk umat Islam, bisa memanggil Allah, tapi saya nggak bisa jadi toa itu sendiri. Sama seperti Allah. Allah bisa menciptakan manusia, tapi nggak bisa menjadi manusia itu sendiri. Loh, apa bedanya saya dengan Allah? Kenapa umat Islam tidak menuhankan Marlibre? Kan begitu. Kalau kita membatasi kuasa Tuhan. Makanya kalau dalam konsep filsafat, ini sudah gugur konsep kemahakuasaan Tuhan orang Islam. Makanya ujung-ujung saya membaca literasi sejarahnya Muhammad, nabinya sampean, mas-mas di sini, itu ketika junjunganmu melawan pemikiran radikal seperti ini, dia halalin darah Bang. Saya harap juga saya nggak berakhir di kantor polisi karena melawan pemikiran secara radikal begini Bang. Karena saya membantah di sini bahwa konsep seperti itu udah gagal kalau secara akal. Islam itu hanya bisa dibenarkan dengan dalil, dengan teologi. Kalau di luar itu Bang, 100% miliaran orang Kristen itu nggak terima dengan konsep seperti itu. Udah nggak bisa diakalin, nggak masuk akal itu.
Seperti yang saya contohkan tadi, Bang. Demikian. Oke. Yesus berkata, saya ulang. Anda berkata Tuhan datang menjadi Yesus. Tuhan datang menjadi Yesus. Yesus berkata dia datang bukan atas kehendaknya. Mana yang betul ini? Anda atau Yesus? Yang benar yang mana ini? Anda atau Yesus? Yesus berkata, aku ini bukan Tuhan yang menjadi manusia. Itu kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan. Yesus, iya paman, apakah kamu yang Tuhan menjadi manusia? Bukan. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku ini dicipta oleh Tuhan. Aku ada di muka bumi ini atas kehendak Tuhanku. Kenapa jadinya Anda mengatakan Tuhan bisa jadi manusia? Yesus, sini Sus, duduk di samping saya Sus. Saya mau tanya sama Sus. Sus, ya paman, kata teman saya, si Mari, kamu itu Tuhan ya, yang menjadi manusia. Oh enggak, siapa bilang? Mari yang bilang, gila itu. Yohanes 8:42. Itu jelas tuh. Apa dikatakan oleh Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang maha berkehendak adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang maha berkehendak menjadi manusia, maka Yesus akan berkata, aku menjadi manusia karena kehendakku sendiri. Nah itu baru Tuhan jadi manusia. Susah ya? Anda nerima penjelasan saya? Kalau Yesus Tuhan jadi manusia, kalau Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi Yesus manusia, maka Yesus akan berkata, aku adalah Tuhan yang datang ke bumi atas kehendakku sendiri menjadi manusia. Faktanya Yesus sendiri mengaku kok, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan mustahil jadi makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Menurut saudara nih, saya mau tanya nih, singkat-singkat aja. Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Silakan. Tuhan tidak punya kelemahan. Apakah Yesus punya kelemahan? Punya kelemahan. Bisa nggak Tuhan punya kelemahan? Nggak bisa. Berarti Tuhan nggak bisa jadi manusia Yesus. Gimana ini cara berpikirnya? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa menjadi tidak Maha Kuasa? Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Bisa nggak Tuhan itu memiliki rasa ngantuk, tidur, lapar, haus? Nggak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Bisa nggak Tuhan itu menjadi bayi? Nggak bisa. Berarti Tuhan nggak bisa jadi Yesus. Tetapi siapa yang mau kemudian Tuhan menjadi manusia? Ya Karisteng. Kenapa? Karena mereka manusia-manusia yang tidak berakal. Kalau berakal tidak mungkin bertahan di Kristen, tidak mungkin. Masa Tuhan jadi bayi, Cak Ayu? Tuhan netek. Oh, itu kemanusiaannya. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan kalau begitu. Berarti Tuhan menjadi tidak maha kuasa. Otak nih mana, Cak Ayu? Oh, kami nggak berotak. Oh, pantas Kristen pasti. Gitu, saudara. Yesus, kamu tanya, Yesus, ya paman, kamu itu siapa toh? Hah? Aku ini manusia. Kamu Tuhan yang datang jadi manusia? Oh, bukan. Kalau aku Tuhan menjadi manusia, maka aku tidak mungkin kemudian
berdoa kepada Tuhan yang ada di surga, di langit. Siang malam aku perhatikan kok. Bapakku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tiap hari kok saya berdoa. Berarti Tuhan itu ada di langit. Tidak ada Tuhan yang tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Setiap hari kau melihat aku, berarti aku bukan Tuhan. Tapi ini tidak bisa dipahami oleh orang keliteng. Kenapa? Orang keliteng tidak pakai akal. Modal pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilam, rambut rapi, bicara, tangan, hebat sekali, tepuk tangan semua orang. Wah, hebat kali. Begitu ditanya, apakah Tuhan memiliki nonot? Tidak. Yesus punya? Iya. Yesus Tuhan? Iya, Tuhan. Punya nonot? Iya, punya Tuhan. Punya nonot. Tuhan punya nonot? Enggak. Mana yang betul? Oh, harus ada Roh Kudus masuk ke tubuhmu, Bang Suma. Parah ini. Jadi gitu, saudara. Percuma mulut besar kalau otak mengkret. Otak membeku kayak keju. Tuhan Maha Kuasa. Bisa jadi bayi. Oh, sombong kali. Jadi yang bayi ini Tuhan. Yes, bayi. Iya. Bayi. Iya. Mana kuasamu bayi? Hanya bisa pegang puting. Jadi yang menjaga alam semesta ini siapa? Kata yang tadi, pasien yang pertama, apa katanya? Kekuasaannya masih ada di Bapa. Tadi katanya Tuhan sudah menjadi manusia. Kok masih ada Bapa? Mana yang betul? Yang betul adalah Bapa menciptakan Yesus. Kristen ini bukan pengikut Yesus yang melantik Yesus jadi Tuhan. Sehingga ketika berbicara mengenai akal, kebablasan sontoloyo kablampets. Begitu, saudara. Jadi jangan Anda mencoba hadir di lintas debat antar agama menggunakan akal untuk membawa narasi tentang keagamaan Anda. Nggak bisa. Kristen itu agama yang tidak boleh pakai akal. Nggak boleh. Kalau Anda masih mau Kristen, Anda masih mau makan babi, Anda masih mau menyembah Yesus, Anda masih mau mati dalam keadaan Kristen, jangan sekali-kali Anda membahas Bible pakai akal. Jangan, Anda akan gila. Karena kitab Anda itu tidak masuk akal. Gitu, saudara. Tadi jujur, Kristen itu tidak berlandaskan akal, tapi Kristen itu berdasarkan atas kepercayaan. Jadi Kristen itu hanyalah aliran kepercayaan saja. Gitu. Silakan. Masih ada lagi yang Anda ingin sampaikan? Lawak-lawak, silakan. Panjang lebar tapi kayak kerupuk basih. Gak ada rasanya, gak ada ilmu. Silakan Bang, silakan. Bang Marley Bre, silakan Bang. Mana tahu bisa agak sedikit berilmu setelah berdiskusi di sini. Silakan. Apa Bang Marley Bre butuh ambulan? Atau obat cacing? Kok diam Bang? Terguncang ya? Wih, kabur. Atau butuh, oh ya udah, kita sapa dulu nih, ada Steven kabur Bang. Bang Steven, selamat malam. Harus itu, kasihan. Salon kita udah tutup ya Bang? Ya, halo, selamat malam. Ya Bang, silakan. Maksudnya? Silakan, apa yang ingin disampaikan? Iya. Jangan pingsan dulu Bang. Iya. Ya, siap. Begini, tentang ketuhanan ya. Nah, di dalam Kristen itu Tuhan yang sejati itu adalah Tuhan yang bukan hanya modal kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan action. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu no action talk only, ya kan? Nah itu kan tidak seperti itu Tuhan.
Tetapi Tuhan itu yang sejati adalah Tuhan yang bisa berkata-kata dan Tuhan juga yang bisa membuktikan kuasanya. Nah, Yesus ini cocok dengan apa yang kriteria Tuhan ini, yaitu dia bisa berkata-kata dan dia juga bisa membuktikan kuasanya. Ya. Nah, ketika Yesus membuktikan kuasanya, yaitu ketika dia meredakan angin ribut. Nah, ini satu contoh bukti bahwa dia bisa mengontrol. Contoh kecil, dia bisa mengontrol alam ini dan disaksikan oleh banyak orang. Itu bagi kami. Nah, bagaimana dengan ketuhanan menurut Islam? Silakan. Oke, kalau di Islam itu Bang, pertama Tuhan itu bukan makhluk. Itu dulu yang harus Anda pahami. Jadi Yesus gugur di Islam karena Yesus makhluk. Tuhan itu maha kuasa. Yesus tidak maha kuasa. Ya, alam semesta ini bukan Yesus yang mengoperasionalkan, bukan. Yesus hanya bagian daripada satu butir makhluk di antara miliaran makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan pola pemikiran kita sebagai manusia, bahwasanya Tuhan itu harus datang ke bumi terbatas, harus bisa makan bersama. Itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Tadi andai saja Anda mendengarkan, saya katakan bahwa Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Di sisi yang berbeda, manusia itu sebagai ciptaannya yang menempati ruang, menempati perjalanan relativitas waktu. Itu manusia. Yesus duduk di situ. Sementara Tuhan adalah yang terjangkau, yang tidak terjangkau kemudian. Nah, kalau saya bahas Al-Quran kan terlalu tinggi ilmunya, Anda belum bisa sampai di sana. Coba kita lihat di dalam pengajaran Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 28-29. Apa kata Yesus ketika dia mengajar di bait suci? Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuh. Jelaskan? Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada yang maha berkehendak di luar sana, yang menghendaki Yesus turun ke bumi tanpa ayah. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak kenal siapa yang mengutus aku. Berarti aku dan yang mengutus aku adalah oknum yang berbeda. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal yang mengutus aku. Berarti antara Yesus dan yang mengutusnya oknum yang berbeda. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Dia itu wakil Tuhan. Dia itu ciptaan. Begitu saudara. Lanjut. Ya, oke. Saya tadi mendengar ada beberapa poin yang bisa saya tangkap ya. Itu pertama bahwa Tuhan bukan makhluk. Ya, itu betul, memang Tuhan bukan makhluk. Tetapi Tuhan bisa menjadi makhluk yang kehendaknya. Betul, ya kan Suan. Karena apa? Dari poin yang ketiga saya dapat bahwa Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi. Nah, ya emang, makanya Tuhan, jangan jadi makhluk. Kalau Tuhan tidak dibatasi, Tuhan tidak bisa dibatasi. Tetapi kenapa kalian membatasi Tuhan untuk menjadi manusia yang terbatas? Ketika Tuhan Anda katakan jadi manusia, Dia terbatas jadinya. Iya, berarti Tuhan tidak bisa terbatas. Katanya Tuhan tidak bisa dibatasi. Iya, makanya Dia nggak bisa jadi manusia. Manusia terbatas nggak? Berarti Anda membatasi Tuhan. Manusia terbatas nggak? Iya, Tuhan bisa menjadi terbatas. Saya tanya dulu, saya ulang lagi. Iya, manusia terbatas nggak? Manusia terbatas. Manusia terbatas. Tuhan bisa terbatas. Iya, dia katanya Tuhan bisa jadi apa saja. Tuhan bisa tidak terbatas. Bisa dibatasi. Tuhan tidak bisa terbatas. Kan Tuhan bisa
tidak bisa dibatasi. Ya mana yang betul ini? Tenangkan Tuhan diri tidak Anda dulu. dibatasi. Tenangkan diri Anda dulu. Ya, Tenang, begini. tenang. Tuhan tidak bisa tenang. dibatasi oleh manusia kan? Itu kata Bang Suma. Sekarang Ya kan? begini. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia, iya kan? Tetapi Tuhan kenapa itu punya tetapi keterbatasan kenapa nggak Tuhan itu? Iya, katanya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Itu kata Bang Suma tadi. Saya tangkap Ya. poin ketiga. Tetapi kalian membatasinya malah ketika kalian tidak mau dia menjadi manusia. Gimana ini? Iya, katanya kan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Betul tidak? Begini cara berpikirnya Betul tidak? jangan kayak gitu. Cara berpikirnya jangan kayak gitu. Manusia itu punya keterbatasan atau tidak punya keterbatasan? Betul, punya keterbatasan. Kalau Tuhan punya keterbatasan nggak? Tidak bisa dibatasi dia. Enggak, bukan jangan bernarasi liar Itu dulu. bukan narasi Tuhan, liar, saya dengar, ikut perkataan dengar. Bang Suma. Tuhan tidak punya Bukan narasi keterbatasan. liar. Iya, betul. Manusia Tuhan punya tidak- keterbatasan. Iya, betul. Ketika Tuhan menjadi manusia terbatas enggak dia? Iya, dia kan tidak bisa dibatasi. Dia bisa menjadi terbatas ataupun tidak. Itu kan kehendaknya. Tetapi kalian malah membatasi kuasanya. Enggak lucu Anda ini, lucu. Begini, tadi kan Lucu, Bang Suma Anda ini lucu gitu loh. Lucu Tadi Bang Anda Suma ini. katakan Banget bahwa deh. Lucu deh. Tuhan Lucu. tidak bisa dibatasi oleh manusia, betul tidak? Lucu saudara ini, lucu. Loh, tadi Kamu kan itu lucu. Bang Suma mengatakan Manusia, bahwa Tuhan jangan tidak manusia deh, bisa jangan dibatasi manusia, oleh jangan manusia. Yesus aja, Loh, Yesus aja. Saya Yesus ikut punya perkataan Bang Suma. keterbatasan tidak? Iya. Iya. Dia sebagai manusia. Yesus punya keterbatasan. Pencipta langit dan bumi punya Karena keterbatasan tidak? Karena dia datang ini dalam bentuk Dia sudah mulai mabuk sendiri, benerasi sendiri. Iya, kan katanya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia karena Tuhan itu maha segalanya. Loh, Kalau bukan kita- tidak dengarkan dulu saudara. Tuhan itu tidak memiliki keterbatasan. Nah, kalau Tuhan tidak memiliki keterbatasan, kenapa kalian melarang dia untuk menjadi terbatas? Loh, Gimana ini? loh. Katanya Yesus Tuhan itu punya tidak keterbatasan terbatas. tidak? Iya, karena dia Allah, ketika dia menjadi manusia dia terbatas. Masa Jangan dia larikan terbatas? ke iman Anda dulu. Kita Boh. pakai akal dulu. Kita pakai Iya, akal dulu, kan begini. saudara. Begini, Kita Tuhan pakai itu- akal dulu. Tuhan Kita itu pakai maha akal. Kita segalanya, pakai kan? akal dulu, saudara. Menurut Bang Boleh Suma nggak kita bahwa pakai Tuhan akal tidak berdiskusi? bisa Boleh nggak? dibatasi, Boleh ya tidak kan? kita pakai akal berdiskusi? Ya, Boleh kita nggak? pakai akal. Kita sekarang Oke. pakai akal. Yesus itu punya keterbatasan tidak? Iya, sebagai manusia dia punya keterbatasan. Oke. Sebagai manusia. Berarti Yesus punya keterbatasan. Ingat sebagai manusia. ketika dia Iya, manusia, emang ya. saya nggak Ingat. pernah bilang Yesus itu sebagai ayam. Sebagai manusia karena Iya, memang dia manusia. sebagai manusia. Tanpa kamu jelaskan. Oke? Jadi Yesus punya keterbatasan. Betul? Ya, sebagai manusia. Mesti ditambah kata-katanya agar tidak salah dimengerti orang. Ya, sebagai manusia oke lah. Yesus mantap manusia itu. ini terbatas. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya. Pencipta alam semesta ini bisa tidak terbatas? Bisa sesuai dengan kehendaknya. Karena dia tidak bisa terbatas. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Ketika dia mau jadi ini, ketika dia mau jadi ayam, ketika dia mau jadi manusia, ketika dia mau jadi apapun, itu kehendaknya. Berarti bisa? Tetapi bisa, katanya kan dia kan tidak bisa baik. dibatasi. Oke. Betul Saya tidak? ikutin. Tuhan itu tidak Saya terbatas. ikutin. Berarti Tuhan yang maha kuasa, ingat, Tuhan Tidak yang maha terbatas. kuasa bisa menjadi terbatas menurut Iya, karena saudara. dia tidak terbatas. Maka dia bisa Oke. terbatas maupun tidak terbatas. Oke. Bagaimana ini? Kan maha segalanya. Boleh diam sebentar. Tuhan ya, yang silakan. maha kuasa seketika menjadi manusia menjadi tidak maha kuasa. Betul? Ya, dia membatasi dirinya. Oke, berarti dia sudah membatasi kehendaknya. dirinya. Karena dia berkehendak membatasi dirinya menjadi manusia. Siapa yang menjaga alam semesta kemudian? Nah, inilah bukti bahwa Tritunggal, keesaan dalam Tritunggal ini. Bahwa ada satu pribadi yang di atas. Ini sudah ada masuk ke pribadi pembodohan lain. ini, udah masuk ke pembodohan. Loh, bukan Tadi pembodohan katanya gimana? Tadi katanya Tuhan Anda yang tidak maha Iya. terbatas itu menjadi terbatas. Iya, Nah, Tuhan yang tidak kan sudah menjadi itu- terbatas kan? Sudah menjadi terbatas kan? Iya kan?
Sudah menjadi terbatas atau tidak terbatas Iya, nih? itu kan kehendaknya. Iya, Kenapa kalian larang? kehendak Tuhan Anda menjadi Iya. terbatas, betul? Iya, untuk sementara menjadi terbatas. Untuk sementara. Jadi dia sudah terbatas nih. Iya, untuk sementara. Iya, untuk Sebagai- sementara. Oke. 33 tahun Tuhan Anda terbatas. Iya, karena dia menjadi Oke. manusia. Dia membatasi Sekarang dirinya. ketika 33 tahun lamanya alam semesta kehilangan Tuhan, siapa yang menjaga alam semesta? Nah, oke, kita kembali ke topik bahwa Tuhan tidak terbatas, ya kan? Tuhan tidak bisa dibatasi manusia. Gimana ceritanya? Iya kan? Jadi ketika Tadi Tuhan, Anda mengatakan iya, Tuhan Anda sudah terbatas Iya. menjadi Yesus. betul. Sudah Tetapi menjadi terbatas. intinya, pada saat intinya dia bahwa- terbatas, diam. Pada saat dia menjadi terbatas, siapa yang menjaga alam semesta? Nah, inilah Tuhan yang sejati. Dia bisa berada di mana saja di saat bersamaan. Tadi katanya sudah jadi Iya, Yesus. iya, sudah jadi Yesus. Tadi Tetapi kan- katanya jadi Yesus. Kasihan Tetapi kan kali tidak Yesus ini dibatasi. di prank. Tetapi kan tidak bisa dibatasi. Pantaslah kau ngamuk, Sus. Masa kau dikatakan Nah. Tuhan tapi kau terbatas, Sus? Alamak. Iya, kan itu pantaslah kehendaknya. kau pijak-pijak Katanya lehernya tadi orang ini bahwa nanti, Tuhan Sus. itu tidak- Sus. katanya Ternyata Tuhan kau itu diginiin tidak bisa dibatasi banget, oleh Sus. manusia. Sus. Kalau Tuhan Tadi tidak bisa katanya dibatasi Tuhan yang manusia, tidak kenapa kalian larang terbatas, jadi- Tuhan ketika yang dia tidak menjadi manusia? terbatas menjadi terbatas. Ketika Tuhan menjadi terbatas, siapa yang menjaga alam semesta ini? Iya. Ya, menurut Anda Tuhan itu cuma satu, tidak bisa di mana saja. Itu menurut iman Anda, tetapi menurut Tuhan, iman kami Tuhan itu bahwa memang berapa, itu Bang? Bisa, Tuhan itu bisa memang di berapa? mana Tuhan itu saja. ada berapa? Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu Maha Esa, Maha segalanya, artinya dia bisa di mana saja. Di saat bersamaan, mau jadi ini, itulah Tuhan yang sejati. Jadi Tuhan Apapun Anda ada kalian berapa? seperti apa. Tuhan Anda Oh, ada jadi berapa ini, jadi- Bang? Jadi kalau Allah SWT ada di satu Hei, tempat, dia tidak Tuhan bisa berada di tempat Anda lain. ada berapa, Bang? Oh, ingat ya. Berarti iman Anda mengatakan bahwa Tuhan Allah SWT jika sudah berada di Mekah tidak bisa berada Wih, di Tuhan kok saat berada di bersamaan. Mekah? Tuhan kok Ah. Tuhan kok kayak makhluk naik ojek ke Mekah? Yesus kapang. Pertanyaan Ini saya, iman Tuhan kita Anda ada bahwa berapa? Tuhan, Tuhan Anda ada berapa, Bang? Tuhan Anda ada kenapa berapa? di-mute? Ini kebiasaan Tuhan Anda komunis ada berapa? seperti ini. Saya mau Tuhan Anda menjelaskan ada berapa? di-mute. Aduh. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan kami Esa, di dalam keesaannya ada Tritunggal di dalamnya. Apa dan itu ada maksudnya? Apa sifat-sifatnya. maksudnya itu, Bang? Aku nggak paham. Ya. Apa itu Tuhan maksudnya? Esa. Esa Oke, tapi saya tiga. jelaskan ya. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Iya, Tuhan silakan. yang Esa artinya tidak ada Tuhan seperti Allah kami. Itu artinya maksudnya? Tuhan yang Esa. Maksudnya Tidak ada apa? Tuhan lain selain Tuhan kami. Itu Tuhan yang Berapa? Esa. Berapa Tuhan Anda berapa? Satu Esa. Satu. Tetapi Yesus. dalam Yesus. kesannya Yang ada satu tiga itu pribadi Yesus. di dalamnya. Yang satu itu Yesus. Yang satu itu Yesus. Sabar dulu, jangan dipotong. Yang satu itu Yesus. Dalam keesannya itu Yang ada satu tiga pribadi itu di dalamnya, Yesus, Bang. yaitu Bapa, Putra, dan Roh Wih, Kudus. ada tiga. Itu Iya, tiga. tiga pribadi. Itu Dan tiga. ada banyak sekali Itu sifat-sifatnya. Itu tiga ternyata. Jadi Iya, ada teman-teman, banyak sekali sifat-sifatnya. orang ini mencoba Berarti kita ketika saya mencoba untuk mengatakan bahwa menipu Tuhan dirinya. itu banyak Dia katakan sifat-sifatnya, berarti Tuhannya, Allah bukan tunggal. dia katakan Tuhannya itu ada satu, tapi ternyata Kenapa tiga. di-mute-mute? Saya belum menjelaskan dengan baik. Tuhannya katanya Kenapa satu, di-mute-mute? tapi Gimana faktanya ini? tiga. Aduh. Tadi katanya Jadi ya, Tuhannya katanya satu, Tuhan tidak faktanya bisa. tiga. Loh, kapan saya menjelaskan? Katanya Tuhannya satu, Kenapa tapi di-mute? ternyata tiga. Udah bang. Nanti Tolong dong, ditertawai, jangan di-mute. ditertawai sama orang bang. Ditertawai bang. Tuhan Anda nggak laku di sini Kenapa bang. di-mute-mute? Nggak laku bang, nggak laku Tuhan Anda. Takut. Kok satu bilangnya satu, tapi Takut ternyata dengan- tiga. Iya takut kami bang, takut. Kau- Terlalu banyak Tuhan Anda itu, terlalu banyak. Takut dengan Terlalu Tritunggal? banyak Tuhan Anda, terlalu banyak bang. Tuhan Anda terlalu banyak. Mending ke gereja aja, nipu di sana, jangan nipu di sini bang. Nggak laku tipuan Anda di sini. Tuhan Maha Kuasa, tidak bisa terbatas. Ada lagi Tuhan terbatas, yaitu bernama Yesus. Ketika Tuhan yang Maha tidak terbatas ini menjadi terbatas, siapa yang menjaga alam semesta? Apa kata dia? Tidak seperti Tuhanmu ketika ada di Mekah, tidak ada di tempat lain. Loh, kok Tuhan kayak tukang ojek? Itu tukang ojek itu. Ketika dia ada di Galilea, dia tidak ada di Yerusalem. Ketika dia ada di tanah Yudea, dia tidak ada di Galilea. Mana ini Tuhannya? Tuhan Maha Kuasa katanya. Tidak bisa menjadi tidak maha kuasa, tapi menjadi Yesus. Ketika Yesus menjadi Yesus, dia katakan apa? Pada saat dia manusia, pada saat dia sementara menjadi manusia sementara. Maksudnya mau mengelabui, mau menipu gitu loh.
mau mengelabui, mau menipu. Itulah yang disebut apa? Wa ikhwanuhum yamudunahum bil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara, setan adalah orang kafir. Mereka hanya mau menyesatkan manusia, menolong dan membantu iblis untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhan. Dan mereka kafir dan iblis ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia sampai kiamat. Dia itu tadi sudah jelas menyesatkan. Tuhan Maha Kuasa, tidak terbatas. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas ini berkehendak membatasi dirinya sendiri menjadi manusia. Kejebak dia di situ. Ketika Tuhannya yang Maha Kuasa yang satu ini menjadi manusia, siapa yang menjaga alam semesta? Apa katanya? Oh, anda lupa Tuhan kami itu ada 3 pribadi. Halo Bang Suma. Ketika Tuhan kami satu jadi manusia, ada Tuhan cadangan yang jauh lebih keren lagi. Ada namanya burung merpati, ada lagi namanya makhluk bertanduk 7 dan bermata 7. Parah kali saudara-saudaraku ini. Tuhan yang Maha Kuasa tidak terbatas. Saking tidak terbatasnya, dia menjadikan dirinya terbatas. Orang waras lah itu. Assalamualaikum. Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril, waktu Tuhan dalam kandungan dia Maha Kuasa nggak Bang Jibril? Hilang dong. Kan maha itu kan artinya kekal dan terikat. Jadi hilang kemahaannya kalau dia jadi makhluk.